bakalan bahas tentang SBMPTN UTBK 2020. Jadi guys, buat kalian yang kemarin itu update banget sama UTBK 2019, kalian itu harus lihat bahwa ternyata UTBK 2019 dan UTBK 2020 itu berbeda sekali. Jadi aku di situ udah rangkum apa aja perbedaannya dan aku bakalan sampaikan ke kalian. Dan selain menyampaikan di video kali ini, aku bakalan kasih kalian 5 tips dan trik yang aku sendiri lakukan waktu aku mau SBMPTN dulu sehingga aku bisa lulus. Untuk kalian yang belum tahu, aku ini mahasiswa di Universitas Sumatera Utara jurusan kedokteran. Pada tahun SBMPTN terakhir, SBMPTN aku itu tahun 2016. Aku udah catat supaya nggak lupa. Jadi pendaftarannya itu udah diundur juga, jadi tanggal 2-20 Juni 2020. Terus ujiannya itu jadi tanggal 5-12 Juli 2020. Pengumumannya itu tanggal 25 Juli 2020. Jadi ini itu jadwal barunya ya. Kalian jangan sampai ketinggalan sampai kalian lupa daftar. Di sini kalian itu jangan mau daftar terakhir. Itu benar-benar gak bagus guys. Kalian gak boleh jadi yang terakhir atau belakangan. Tips dari aku, kalian mungkin memang takut kan di hari pertama, gak apa-apa. Mungkin kalian bisa di sekitar tanggal 10 atau tanggal 12 itu bagus. Karena kan kalau nggak salah kalian bakalan pilih lokasi dan juga jam dan hari ujian kalian sendiri kan. Jadi siapa cepat dia dapat, itu kesannya. Jadi kalau kalian ternyata udah pilih hari terakhir tuh ngedaftar, kalian cuma tersisa tempat yang jauh dari rumah kalian, itu bakalan buat kalian susah di hari H ujian. Jadi kalian harus jangan mau terakhir, jangan mau belakangan. Kalau kalian memang ingin jadi pemenang, di SBMPTN itu kayak lomba. Jadi siapa pemenangnya, dia yang bakalan masuk. Jadi kalian jangan mau kalah sama orang lain, jangan mau kalah cepat. Karena di sini itu bukan cuma kepandaian, tapi juga strategi. Jadi kalian harus, aku nggak boleh yang terakhir, aku nggak boleh nanti karena tempat ujian aku jauh, aku jadi harus bangun subuh banget, jadi nggak kondisi stamina juga udah agak kurang gitu waktu datang ujian. Jangan sampai jadi nggak sempet sarapan lah. Pokoknya jangan, nggak boleh. Itu poin-poin samping loh. Masa itu kita nggak bisa handle? Padahal caranya cuma jangan daftar ujiannya itu di akhir-akhir. Oke, pelaksanaannya itu 5-12 Juli kalian bisa pilih. Aku saranin jangan pertama banget dan jangan terakhir banget. Kenapa? Pertama itu kalian nanti bisa tanya teman-teman kalian kan, gimana sih hektiknya gitu, gimana sih. Tapi nanti soalnya bakalan beda-beda memang, cuman untuk lihat situasi. Tapi jangan ngambil yang terakhir guys, no. Apapun yang terlalu terakhir itu tidak baik. Percaya sama aku, nggak baik. Oke, terus pengumumannya itu pendek ya, jadi kalian sebentar aja deg-degannya. Terus ini adalah perbedaannya. Ternyata ada 4 perbedaan antara UTBK 2019 dan UTBK 2020. Yang pertama, dulu itu kalau nggak salah di tahun 2019 kalian itu ujiannya 2 kali kan. Yang UTBK itu ujiannya 2 kali. Ujian pertama terus lihat berapa poinnya, baru ngirain apakah jurusan mana yang dia bisa masuk. Terus dia bisa ujian lagi dan kemungkinan masuk itu jadi lebih besar gitu. Tapi aku lihat di tahun 2020 udah balik lagi kayak ke zaman aku, yaitu kalian pilih dulu terus kalian ujian. Tapi perbedaannya sama. Yang tahun aku tuh 3 pilihan, kalian cuma 2 nanti. Oke, nanti aku bakal bagi tips dan trik juga gimana cara milih pilihan pertama dan kedua yang benar. Kemudian yang perbedaan kedua adalah dulu itu 2019 itu ada 2 kelompok kan, Soshum sama Saintek. Jadi yang IPS nggak bisa ke IPA, yang IPA nggak bisa ke PS. Tapi sekarang udah balik lagi 3, udah kayak di zaman aku juga, udah balik lagi 3, Saintek, Soshum dan campuran. Jadi kalian juga harus hati-hati. Yang Saintek harus hati-hati sama yang Soshum harus hati-hati sama yang Saintek, karena bisa saling ambil. Udah kayak dulu tuh anak IPA maunya jadi hukum, mau jadi akuntansi, udah bisa lagi, saingan bertambah. Jadi kalian harus lebih prefer diri kalian. Mungkin karena soalnya itu cuman TPS ya sekarang ya, makanya kayak karena nggak ada pelajarannya kali, jadi memang bisa gitu. Oke, selanjutnya itu
Yang ketiga itu tadi udah jelasin sih yang di poin pertama. Kalau kalian itu dulu kan tes dulu baru pilih prodi. Kalau sekarang dia itu pilih prodi dulu baru tes. Oke, yang keempat materinya. Dulu itu kalau nggak salah itu ada TKA dan TPS. Itu kayak aku juga dulu. Kalau di aku namanya itu ada dasar, ya dasar, TPA namanya. Baru satu lagi itu namanya pokoknya kayak IPA IPS nya dulu. Kayaknya di sini itu namanya TKA deh. TKA itu tes kompetensi akademik, TPS itu tes pengetahuan skolastik. Jadi di tahun 2020 itu cuman ada TPS kan, tes pengetahuan skolastik. Apa sih TPS itu? Jadi di TPS itu ada 4. Yang pertama itu kemampuan penalaran umum, yang kedua pengetahuan kuantitatif, yang ketiga ada pengetahuan pemahaman umum, dan yang keempat ada kemampuan membaca dan menulis. Jadi buat yang dulu belajar Makdas, kayak kami ada Makdas, itu masuknya itu di pengetahuan kuantitatif. Kemudian yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu masuknya di pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi kalian yang udah sering bahas-bahas soal dan juga udah bahas soal 2019 kemarin dan juga TPS-nya, kalian banyain aja baca TPS, sudah kalian lupain aja TKA, kalian fokus aja di TPS. Sebenarnya ini tuh menguntungkan karena memperkecil yang perlu kalian pelajari, cuman ada juga ruginya guys. Buat kalian bangsa menghafal, yang suka ngafal, gak ada biologi. Buat anak IPS gak ada sejarah, gak ada geografi. Di situ kayak lagi lebih main logika, lebih main hitung-hitungan. Dan memang ada dasarnya, kalau kalian bisa hitung-hitungan mungkin memang bisa semuanya kali ya. Mereka kayaknya nganggap kayak gitu. Gak salah juga, tapi gak bisa dibenerin juga karena setiap orang kan ada keahliannya masing-masing. Cuman kalian harus tetap ikutin prosedurnya dan kalian harus benar-benar fokus. Jadi itu aja yang mau aku bahas tentang UTBK 2020, perbedaannya sama yang UTBK 2019. Sekarang masuk ke tips dan trik dari aku. Aku bakalan kasih kalian 5 tips dan trik yang sebenarnya benar-benar aku lakuin. Sebenarnya aku bakal kasih sama kalian, aku itu dari SMA yang biasa aja, bukan di kota Medan, aku di kota Sidikalang. Kalau kalian tahu itu di Kabupaten Dairi, itu kayak kabupaten di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya aku betul-betul basicnya itu biasa aja guys. Di sekolah negeri ya, sama negeri 1 Sidikalang, kalau ada yang pernah dengar. Jadi kenapa sih orang biasa kayak aku itu bisa lulus banyak, bisa lulus semua tes yang aku ikutin? Itu bukan karena aku itu pandai banget, bukan karena aku rajin banget, bukan. Tapi aku itu belajar dengan fokus, dengan jelas, tahu dengan apa tujuan aku gitu. Jadi tips yang pertama yaitu tahu tujuan dan juga kemampuan. Tujuan, apa sih tuh maksudnya tujuan itu? Apa yang kalian sukai? Apa cita-cita kalian dari kecil? Contohnya, nih, aku suka banget nih nonton berita, aku pengen jadi pembawa acara. Oh, kalian kemungkinan bakalan cocok jurusan komunikasi kan? Atau aku suka banget nih sama komputer, cocok di IT. Aku suka banget nih sama pertambangan tuh, melihat gitu-gituan, cocok banget tuh, contohnya teknik pertambangan. Atau aku pingin banget jadi dokter, aku pingin bantu orang, berarti cocok tuh di kedokteran atau di keperawatan gitu kan. Jadi apa passion kalian, dan jangan buat kukuh cuma satu gitu. Kayak contohnya ya, bidang kesehatan, aku pengen banget jadi tenaga medis, aku pengen bantu orang. Jangan tak berpaku mau jadi dokter. Pikirin tuh, dokter, perawat, bidan, jadi itu kan ada tuh beberapa. Bisa juga fakultas kesehatan masyarakat gitu kan. Tapi dari tiga ini apa nih yang paling aku pengen? Aku paling pengen jadi dokter contohnya. Kemudian kalian lihat kemampuan kalian. Kalian gimana sih caranya aku bisa lihat kemampuan aku? Cara lihat kemampuan kalian itu adalah dengan melakukan TO, try out, ikut di bimbel-bimbel. Mau bimbel apa pun itu, bukan cuma bimbel yang lagi kalian jalan. Contohnya kalian, aku sebut merek ya, kalian lagi bimbel nih di GO, di Medika, terus kan nggak mau ikut TO di bimbingan lain, contohnya di Inten gitu, nggak boleh. Karena saingan kalian itu bukan cuma yang ada di GO guys, tapi saingan kalian itu juga yang ada di bimbel-bimbel lain. Jadi kalian harus ikut, kalian harus minimal tahu TO yang mereka jalani. Terus nilainya kan bakal keluar. Terus kalian bisa lihat tuh, oh nilai aku segini, udah bisakah aku masuk jurusan yang aku mau? Karena keinginan, tujuan, di sini keinginan itu masuk dengan tujuannya, dan kemampuan itu harus berbanding lurus. Kalau ada yang timpang pasti nggak dapet. Kalau contohnya keinginan dia tuh, tujuan dia tuh tinggi banget, tapi nilainya ternyata rendah, ya nggak masuk kan? Atau tujuannya tuh
sebenarnya di sini, tapi ternyata belajar di sini kan sayang gitu. Tips yang kedua, pola belajar. Di sini, walaupun kalian orangnya rajin, walaupun kalian orangnya pandai, kalau pola belajar kalian berantakan, itu bakalan sayang banget. Jadi apa sih sebenarnya di sini maksudnya pola belajar? Satu hari itu kan ada 24 jam. Jadi dalam 24 jam ini, kalau kalian memang serius mau ikut SBMPTN, kalian harus bagi-bagi ini 24 jam ini jadi benar-benar berfungsi dengan baik. Contohnya, ini itu kan lagi libur ya. Jadi kalian bisa bikin, oh contohnya aku bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Terus aku di sini itu jam 6 lah contohnya, jam 6 sampai jam 8 aku kerjain yang soal yang bacaan kan TPS ada yang bacaan kan. Terus aku siap-siap, mandi, makan, bla 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 tuh sampai jam 12 contohnya. Jam 12 itu kan bebas lah, kadang istirahat segala macam, tapi belajar pagi itu penting guys. Dari jam 12 sampai jam 3 sore aku belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terus istirahat lagi. Mulai dari jam 7 aku belajar matematika sampai jam 11 malam. Kayak gitu ada jadwalnya. Terus bikin Senin materinya ini, Selasa materinya ini. Gitu semua biar semuanya habis, biar semuanya terpelajari dan kalian menemukan di bagian mana kalian itu kuat. Contohnya kalian ternyata itu kuatnya itu di Makdas kan, di Makdas yang contohnya itu barisan dan deret. Kalian perdalam itu di situ. Kalian jangan sampai kayak kalian contohnya mentok tuh di integral atau di mana ya? Di bagian contohnya kalian kurang pandai di tenses atau di bahasa Indonesia kalian ternyata susah banget tuh. Aku juga susah tuh kemarin bahasa Indonesia ternyata soalnya. Kalian nggak boleh terpaku sama sesuatu yang kalian nggak terlalu kuasai, karena kan di SBM dan di UTBK ini kalian nggak diminta benar semua, tapi kalian diminta benar banyak. Jadi kalian itu fokus di yang kalian kuasai, tapi kalian harus lihat, kalian harus bahas banyak soal. Jangan cuma kayak aku bilang bagi-bagi tadi, tapi kalian cuma baca satu jenis soal. Enggak banget itu, enggak boleh. Kan harus lihat berapa soal sekitar. Kalau aku dulu, aku sampai bahas sekitar 5 sampai 6 tahun ke belakang. Jadi aku 2016 aku sampai bahas tahun 2010 maksud aku. Sekitar 6 tahun terus aku bahas lagi tuh prediksi-prediksi yang mirip-mirip sampai hafal. Bahkan kadang waktu TO, ini nih mirip 2012 soalnya C gitu, sampai kayak gitu waktu TO. Jadi guys, kalian harus sering bahas soal tuh. Kalau kalian udah sering bahas soal dari tahun ke tahun, kalian tahu polanya, kalian tahu oh ternyata kalau orang UTBK, kalau contohnya SBMPTN itu orang itu nyari orang yang bisa jawab soal kayak gini gitu. Contohnya jenis barternya itu kayak gini, oh jenis bahasa Inggrisnya itu kayak gini. Jadi sebenarnya mereka tuh pengen yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu adalah orang-orang yang bisa jawab soal dengan pola-pola seperti ini, karena itu semua ada polanya, nggak mungkin sembarangan. Kalau kalian udah sering bahas soal, kalian bakalan tahu polanya. Contohnya yang paling sering itu keluar materi A, B, C, D, dan kalian tapi materi B itu susah banget aku mengerti. Ya udah kalian fokus di materi A, karena itu juga pasti bakalan keluar, pasti keluar gitu. Karena semua orang tuh gak ada yang sempurna. Kalaupun kalian bisa semua, itu bagus banget. Tapi ada beberapa yang gak bisa pelajaran semua dan gak bisa mengerti semua. Itu gak salah kalian, itu manusiawi, gak semua orang bisa. Jadi kalian fokus di part-part yang kalian bisa aja, tapi kalian harus yakin dan pastikan bahwa part-part yang kalian bisa itu selalu keluar dari tahun ke tahun. Jangan kalian cuma fokus sama itu, ternyata itu nggak bakalan keluar, kasihan kan. Terus nanti kalian salahin lagi, kemarin tips dari kakak itu gini, bukan. Di sini itu kalian harus pastiin dengan cara kalian sering bahas soal. Jadi kalian tahu apa yang sering keluar dan kalian tahu apa yang paling kalian bisa kerjakan di situ. Itu yang paling penting dari pola belajar. Harus ada tujuan, harus jelas, jangan terombang-ambing. Aku malas banget deh belajar bahasa Indonesia, udah aku bahas matematika aja. Udah 3 soal, udahan aku nonton TV dulu. Atau setelah itu kan nonton TV tuh 3 jam. Setelah itu kalian bahas bahasa Indonesia lagi. Enggak boleh kayak gitu lagi kalau kalian memang pengen benar-benar lulus. Karena ingat, lawan kalian itu banyak. Ada yang sampai enggak makan, ada yang sampai enggak megang HP sama sekali. Makan sih, maksud gue kayak sampai ada yang enggak mau pegang HP, yang stop internetan, stop nonton TV, stop nonton drama demi SBMPTN. Ada, yakin, pasti ada. Dan itu saingan kalian gak boleh kalah kalau kalian mau masuk. Oke, jadi harus ada tujuannya, harus lurus, harus straight, harus
tahu batasan-batasan dan tahu prioritas ya. Kalian mau SBMPTN, prioritas kalian adalah belajar. Jangan nonton drama dulu, jangan main game dulu, bukan gak boleh sama sekali, tapi atur jadwalnya. Contohnya drama 1 episode per hari, oke. Game 1 jam per hari, oke. Tapi harus tahu prioritas. Oke, tips yang ketiga. Selain kalian mengenali diri kalian itu penting mengetahui lawan kalian dan juga medan pertempuran kalian. Seperti yang kata Sun Tzu. Pernah dengar gak sih Sun Tzu? Sun Tzu itu adalah ahli perang Cina. Dia itu bilang, kenali diri kalian, kenali lawan kalian, kenalin medan perang kalian, dan 1000 pertempuran akan kalian menangkan. Itu bukan cuma mitos, itu bukan cuma kata-kata pepatah, bukan. Ini tuh ditekankan sama aku waktu aku masih bimbingan dulu. Kenapa? Contohnya nih, kalian udah TO, kalian udah belajar, polanya bagus, kalian contohnya dapat nilai 1000 poin. Sekarang pakai poin ya, dulu pakai passing grade kan. 1000 skor apa 1000 poin ya? Fullnya berapa sih? Takut salah. Oke, aku umpamain passing grade aja ya, kayak aku dulu. Contohnya kalian dapat nilai 52%, masuk FKUSU itu passing grade-nya itu 52% pas. Nah, kalian yakin kan bisa masuk? Belum tentu. Kenapa? Karena kalian harus kenalin teman kalian. Kalian harus tahu orang-orang yang masuk FKUSU juga. Jangan-jangan mereka punya nilai passing grade 60%. Gimana coba? Salah kan? Nah, kita udah bagus, ternyata orang lain juga lebih bagus. Kita harus tetap kenalin lawan-lawan kita. Disitulah kita kenapa kalau ada orang TO, kita tanyain tuh, nilai kamu berapa, atau kita lihat di pengumuman. Gak boleh cuma lihat nilai kita, gak boleh. Kita harus lihat nilai orang lain juga, karena kita harus tahu kita di posisi mana. Jangan mau ada di bawah. Dan jangan merasa tinggi dan bisa masuk karena udah di atas passing grade yang dimau oleh fakultas atau jurusan itu. Karena yang mau ke situ tuh banyak, dan yang pandai tuh banyak, yang nilainya lebih tinggi tuh banyak. Oke, jadi kita harus tahu juga lawan kita. Dan medan pertempuran, apa sih maksud medan pertempuran ini dalam UTBK dan SBMPTN? Yaitu jurusan yang ingin kamu masuki. Contohnya, saya ini pengen masuk FKUI. Arena pertempuran kami itu adalah FKUI. Lawan kamu adalah seluruh orang Indonesia, siswa-siswa yang mau masuk FKUI, dan kamu juga harus kenal diri kamu. Jadi di sini contohnya passing grade masuk FKUI 60, passing grade kamu itu 61. Terus kamu lihat tuh yang TO yang mau masuk FKUI 65. Nggak masuk kamunya, atau masuk tapi ragu banget gitu. Jadi gimana lah cara kita ini kayak mempertahankan posisi biar jangan ngulang tahun depan. Itulah makanya dikasih 2 pilihan. Kita masuk ke poin keempat ya, cerdas dalam membuat pilihan. Pilihan pertama dan kedua. Kita pengen banget nih masuk FKUI, tapi kita nggak boleh maksa, karena kan kita nggak tahu rencana Tuhan. Kita tuh nggak boleh cuma berkekeh sama keinginan kita. Kita harus istilahnya tuh sadar diri gitu. Kalau memang jauh banget atau pas-pasan, suatu yang pas-pasan itu anggap di bawah ya. Kalau kamu dapetnya pas-pasan, anggap kalau nilai kamu itu masih di bawah gitu. Oke, anggap kamu itu udah senilai itu kalau nilai kamu itu udah di atasnya. Gitu caranya biar selalu bisa maju ke depan. Jadi gini nih, contohnya kayak aku pengen banget masuk FKUSU waktu itu, memang pengen masuk FKUSU. Tapi singkat aku itu sebenarnya nggak pernah bisa lulus FKUSU atau aku TO. Kalau nggak salah dulu itu FKUSU 55 apa 52, sedangkan aku selalu dapat masuk FK Unri 49 apa 50. Dulu aku 3 pilihan kan. Mamaku, ini saran dari mamaku ya. Pilihan pertama adalah apa yang kamu inginkan. Pilihan kedua adalah apa yang kamu masuk, nilai kamu pas. Dan yang ketiga adalah mau kayak manapun, mau mampus pun kamu pasti masuk gitu. Jadi saya pilihan pertama aku bikin FKUSU karena aku pengen masuk FKUSU. Terus yang kedua aku kemarin ngambil FKG, terus yang ketiga aku ngambil kehutanan. Ini itu beda-beda 10%. 52, 40 sekian, 30 sekian, itulah passing grade-nya pada waktu itu. Jadi aku mentok-mentok jatuh pun karena nilaiku rata-rata sekitar 50% waktu aku TO, aku pasti bakal masuk yang pilihan ketiga. Jadi aku gak bakal nganggur dan bisa mencoba lagi tahun depan kalau seandainya aku masuknya kemarin di pilihan ketiga. Maaf sebelumnya kalau contohnya ada kalian yang pengen masuk kehutanan, aku bukan bilangin itu passing grade-nya rendah, tapi maksud aku di sini itu untuk sesuai dengan cita-cita dan keinginan. Jadi di sini kan aku bercita-cita dari kedokteran USU gitu. Maaf kalau ada yang
nggak suka dengerin tadi, tapi itu memang yang pilihan aku dulu waktu SBMPTN. Tapi di tahun 2020 ini kalian bakalan cuma dapat 2 pilihan. Ini tuh mirip sama tahun 2012 kalau nggak salah, 2 pilihan kan. Jadi di sini tuh gimana kalian 2 pilihan ini tentunya. Jadi menurut aku, satu, apa yang kalian pengen masuk, yang kedua kalian pasti masuk. Contohnya kalau kalian pengen masuk FKUI yang pertama, FKUI 60, passing grade kalian 60 apa 58 gitu, kalian ambillah pilihan keduanya itu FKUSU. Atau kalian pengen masuk FKUSU 5, passing grade-nya itu sekitar 55, poin berapa lah ya contohnya, aku nggak bisa convert ke poin, tapi kalian bisa kira-kirain itu kayak lebih kurangnya. Contohnya kalian masuk FKUSU, passing grade-nya 55, passing grade kalian 53, tapi kalian tetap ambil FKUSU pertama nggak apa-apa. Yang kedua kalian ambil FK Unila kalau kalian bener pengen masuk FK, atau FKG USU kayak gitu. Jadi kayak yang satu kalian itu pingin kali masuk ke situ tapi nggak jauh-jauh banget, yang kedua kalian pasti masuk, atau nilai kalian nggak jauh-jauh banget dari itu. Kalian harus cerdas buat pilihan, karena kalian nggak bisa memaksakan sesuatu. Walaupun kalian waktu TO tinggi banget, terus kalian ternyata nggak masuk pilihan pertama, tapi masuk pilihan kedua, itu sebenarnya pasti ada rencana dari Tuhan. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita kan, karena ternyata apa yang kita dapat itu merupakan karunia dari Tuhan, dan itulah yang harus kita jalani. Walaupun kalau kita nggak puas, kita dikasih kesempatan untuk mencoba lagi di tahun depan. Oke, sampai di tips yang terakhir, yaitu tips kelima, yaitu berdoa dan jaga kesehatan. Ini tuh penting banget tapi sering dicuekin sama orang-orang. Apapun agama kalian, kalian harus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar kalian selalu disertai, diridhoi untuk menjalani pembelajaran kalian sampai nanti di hari H, bahkan sampai pengumuman. Jadi kalian itu ikhlas gitu, maksudnya kayak belajarnya juga ikhlas, ujiannya juga nanti ikhlas, semuanya dilancarkan Tuhan, tidak ada sakit penyakit seperti itu, tidak ada hal-hal buruk, dan juga jaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui lagi ada outbreak virus corona, jadi kita itu harus kan mau ujian nih, jadi benar-benar jaga diri dulu, jaga kesehatan dulu, jangan keluar-keluar, belajar di rumah aja kan. Kalau nggak salah bimbel juga udah ada online, kalian bisa bimbel online dan juga belajar sendiri. Kalian harus benar-benar jaga kesehatan, jangan sampai kalian udah benar-benar belajar setengah mati, nilainya udah bagus, hari H sakit, kan itu sedih banget, parah banget. Aduh, nyesek kalau kayak gitu kan. Jadi ingat berdoa, ingat jaga kesehatan, itu bukan sepele, itu penting, dan kalian harus ingat itu. Jadi aku bakal ulang lagi ya tipsnya. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus tahu tujuan dan kemampuan. Yang kedua adalah kalian harus membuat pola belajar yang benar. Dan yang ketiga, kalian harus kenali lawan dan juga medan pertempuran. Yang keempat, kalian harus cerdas membuat pilihan. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa dan juga jaga kesehatan. Oke guys, kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada saran, kalian juga bisa komen di bawah. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian mau support aku, jangan lupa like dan subscribe, karena satu subscribe dan satu like dari kalian itu sangat berarti untuk aku, seorang YouTuber baru yang ingin berkarya. Tolong support dan stay tune di video aku berikutnya. Bye bye.